kemampuan naluri menyerang yang cukup tinggi, sehingga inilah salah satu usaha PKT untuk menambah pemain yang bernaluri menyerang dari babak kedua ini. Baiklah pemirsa, kita ikuti sekarang pertandingan babak kedua, dan di babak kedua ini Pupuk Kaltim melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 11 Joko Haryanto masuk menggantikan nomor punggung 5 Ponario Astaman. Joko Haryanto kita ketahui adalah mantan pemain Barito Putra yang juga turut memperkuat Barito ketika mereka lolos ke pertandingan semifinal pada kompetisi Liga Indonesia pertama. Satu serangan kini dari PSM. Ortisan Salosa tadi tidak ada peluang bagi Ortisan memberikan umpan ke kotak penalti. Kurniawan Dwi Yulianto, nyaris saja PSM memperbesar keunggulan melalui Kurniawan Dwi Yulianto. Dan pemirsa, ternyata Pupuk Kaltim, pergantian pemain yang dilakukan Pupuk Kaltim adalah Joko Haryanto masuk menggantikan Aris Budi Prasetyo, dan inilah hadiah untuk pencetak gol terbanyak, ada sepatu emas dan juga tentunya piala bergilir Presiden Republik Indonesia. Satu umpan baik sekali dari Carlos de Melo dan satu set piece dilakukan oleh Rahman Usman. Kita lihat memang Kurniawan mempunyai posisi yang cukup bagus. Cuma kita lihat timing Kurniawan dalam melakukan tendangan kaki kiri sehingga arahnya itu menyamping gawang Sumardi. Ridwan Syah sekarang. Joko Haryanto pemain yang baru masuk, kembali kepada Ridwan Syah. Ardiansyah sekarang. Marten Tao. Firdaus Nyong. Yang dituju adalah Mansur, namun masih ada Ortisan Salosa. Ortisan Salosa kurang cermat umpannya. Ini jatuh di kaki Ardiansyah. Inilah sepatu emas yang nampaknya kemungkinan besar akan diperoleh striker Persija Bambang Pamungkas yang sampai dengan saat ini sudah menciptakan 24 gol. Terpaut 2 gol saja dari striker PSM Makassar Kurniawan Dwi Yulianto. Memang masih ada peluang bagi Kurniawan untuk mengejar ketinggalannya dari Bambang Pamungkas, namun mencetak tambahan 2 gol dalam pertandingan final bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Kurniawan Dwi Yulianto yang dituju adalah Yusrifar Jafar. Masih Yusrifar dikhalau bola oleh Ponario Astaman. Carlos de Melo kurang terarah kali ini tendangan Carlos de Melo, pemain yang sejak Liga Indonesia pertama sudah berkali-kali tampil di pertandingan final. Kita masih ingat tentunya pada kompetisi Liga Indonesia pertama, Carlos de Melo sukses membawa Petrokimia Putra tampil di final Liga Indonesia. Ketika itu Petro dikalahkan oleh Persib Bandung yang kemudian tampil sebagai juara. Dan pada Liga Indonesia ketiga, Carlos de Melo juga tampil di final membawa Persebaya merebut gelar juara dengan mengalahkan Bandung Raya. Dan kali ini Carlos de Melo terbuka peluangnya untuk merebut gelar juara dari 2 tim yang berbeda. Kembali kita saksikan bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Carlos de Melo, pemain yang cukup sukses selama kiprahnya di kompetisi Liga Indonesia. Fahri Husaini. Jet Donald sekarang. Firdaus Nyong. Ardiansyah sekarang. Mansur.
Firdaus Nyong lagi, yang dituju adalah Martin Tao. Masih Martin Tao, sementara Joko Haryanto menanti di tengah. Martin Tao kurang cermat. Martin Tao dalam memberikan umpan tarik ke mulut gawang. Kita lihat memang PKT sampai saat ini sedikit mendapatkan masalah karena mereka hanya bisa menembus pertahanan PSM apabila mereka melalui permainan umpan-umpan pendek 1-2 sentuhan. Karena kalau mereka menyerang melalui bola-bola atas, peluang ini sama sekali hampir boleh dikatakan tidak bisa karena pemain-pemain belakang PSM mempunyai kemampuan berduel bola dengan bola di atas sangat bagus. Sementara di pinggir lapangan kita saksikan Ponario Astaman tergeletak jatuh. Ponario Astaman, mantan pemain Persiba yang sudah menyumbangkan 2 gol bagi Popokal Team, baru memperkuat Popokal Team pada Liga Bank Mandiri ini. Kembali kita saksikan benturan Ponario Astaman. Sementara itu di kubu PSM Makassar tidak terjadi pergantian pemain sampai dengan babak kedua ini. Sementara dari Popokal Team, Joko Haryanto masuk menggantikan Zulkifli. Zulkifli keluar digantikan oleh Joko Haryanto. Kita lihat di babak kedua, moral pemain-pemain PKT ini sedikit agak kendor dibandingkan di babak pertama. Semangat mereka, padahal justru di babak kedua ini semangat motivasi ini dibutuhkan pemain-pemain PKT agar mereka bisa mengejar ketinggalan mereka. Jet Donald tujukan kepada Firdaus Nyong. Baik sekali Firdaus Nyong, lepas dari kawalan Yusri Farjafar. Masih Firdaus Nyong, coba tendangan langsung Firdaus Nyong, masih membentur. Datang Aris Budi. Masih Aris Budi. Kali ini gagal serangan dari PSM Makassar. Firdaus Nyong. Ponario Astaman. Aris Budi sekarang. Ridwansyah. Ardiansyah sekarang. Masih Ardiansyah. Fahri Husaini kerjasama 1-2 dengan Martin Tao. Ada lagi Firdaus Nyong. Satu peluang disia-siakan begitu saja oleh Firdaus Nyong. Kita lihat pemain Firdaus Nyong ini bagus sekali dalam mengisi daerah kosong di depan. Tapi pada saat dia menguasai bola, selalu keputusan yang diambil itu keliru. Dia berusaha untuk menendang bola dari jauh, padahal dia berada dalam posisi yang sulit karena dia berada di samping. Kita lihat sekali lagi dia melakukan tendangan. Kalau toh bola mengarah ke gawang, itu mudah untuk Popokal Team. Ini peluang dari PSM Makassar. Martin Tao, satu peluang Popokal Team, peluang emas disia-siakan saja oleh Martin Tao. Kita saksikan bagaimana penyesalan dari Martin Tao, striker kelahiran Sorong yang berusia 22 tahun ini. Satu kerjasama yang baik sekali. Kembali kita saksikan peluang emas sebenarnya dalam posisi yang sangat ideal Martin Tao untuk bisa menyamakan kedudukan. Karena ini kita lihat Martin Tao, posisi bagus, timing bagus, cuma memang arahnya tidak bagus. Karena apa? Karena dia tidak dalam konsentrasi yang bagus. Dia tidak siap untuk melakukan tendangan dan dia tidak siap untuk menerima bola dari Joko pada saat itu. Sangat disayangkan Popokal Team sebenarnya berpeluang besar tadi, masih gagal dalam penyelesaian akhir. Ini kedudukan masih 1-0. PSM Makassar memimpin atas Popokal Team melalui gol yang diciptakan oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Jet Donald sekarang. Ridwansyah. Martin Tao. Martin Tao sekarang. Firdaus Nyong. Aris Budi. Yang dituju adalah Joko Haryanto, namun terlalu tajam umpan dari Aris Budi. Ada sedikit perubahan PSM di babak kedua ini. Kelihatan sekali mereka mulai mengendorkan disiplin mereka di lini tengah. Sehingga kita lihat secara perlahan-lahan PKT bisa mampu menguasai permainan ini. Ini yang sangat berbahaya sekali bagi PSM. Mereka harus tampil seperti di babak pertama. Mereka harus tampil disiplin.
terutama tidak memberikan peluang bagi pemain-pemain lini tengah PKT untuk mengembangkan permainan mereka. Ya, PSM Makassar kini mencoba membangun serangan. Rahman Usman sekarang. Masih Rahman Usman berhadapan dengan Aris Budi. Rahman Usman lepas dari kawalan Aris Budi. Satu peluang, Rahman Usman. Rahman Usman memperbesar keunggulan bagi PSM Makassar 2-0. Rahman Usman, striker yang masuk menggantikan Miro Baldo Bento, menyamakan memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Kita saksikan kegembiraan dari supporter PSM. Rahman Usman, pemain yang berusia 31 tahun, melalui aksi individu Rahman Usman mampu melewati Aris Budi dan memberikan umpan kepada Yuniarto Budi, dan bola yang tidak dapat diamankan oleh penjaga gawang Sumardi dapat diselesaikan dengan baik kembali oleh Rahman Usman. Kita saksikan. Ya, itu tadi saya katakan, Rahman Usman ini pemain yang berbahaya sekali, mempunyai keberanian melakukan aksi individu, dan ternyata gol ini merupakan kejelian Rahman Usman. Kita lihat bagaimana cara melewati lawan, memberikan pas ke Yuniarto. Rahman Usman tidak diam, tapi Rahman Usman mengikuti terus bola, sehingga bola mental dari tangkapan Sumardi itu dapat diselesaikan oleh Rahman Usman dengan baik. Sementara ini PSM Makassar memimpin atas Popo Kaltim. Gol pertama diciptakan oleh Kurniawan Dwi Yulianto, dan gol kedua baru saja kita saksikan dihasilkan oleh Rahman Usman, pemain yang juga sukses membawa PSM Makassar merebut gelar juara kompetisi perserikatan pada tahun 1992. Kurniawan Dwi Yulianto sekarang, masih satu serangan balik dari PSM. Carlos de Melo sekarang berhadapan dengan Ridwansyah. Ada Yuniarto Budi. Kurniawan sekarang. Ada Ortisan Salosa. Coba tendangan langsung. Kita saksikan bagaimana para supporter kembali dapat memasuki area pertandingan yang sebenarnya steril. Kita saksikan bagaimana peluang terakhir PSM melalui Ortisan Salosa, mencoba tendangan langsung ke mulut gawang. Inilah para supporter PSM yang kurang tertib dalam memberikan dukungan, memasuki area pertandingan yang semestinya steril. Coba dihalau oleh para petugas keamanan. Yuniarto Budi, Bima Sakti sekarang. Yang dituju adalah Kurniawan. Masih Kurniawan. Penjaga gawang Sumardi yang juga turut membawa Indonesia merebut medali perak pada SEA Games 1997 di Jakarta. Rahman Usman sekarang, namun sudah dalam posisi yang sempurna. Kita saksikan penjaga gawang Popo Kaltim Sumardi. Onario Astaman sekarang. Kurang cermat Onario Astaman. Ada Ortisan Salosa. Carlos de Melo sekarang. Bima Sakti, pertandingan babak kedua sudah memasuki menit ke-14. Memang agak sulit bagi PKT untuk menerobos lini pertahanan PSM Makassar, karena mereka tidak mempunyai begitu banyak variasi. Mereka hanya memaksa menyerang melalui sektor tengah, sedangkan mereka tidak pernah memanfaatkan daerah salah satu kedua sisi lebar lapangan. Aris Budi sekarang. Aris Budi yang tadi dapat dikalahkan oleh Rahman Usman dalam perebutan bola, sehingga mengakibatkan gol kedua bagi PSM Makassar. Syamsuddin Batola sekarang. Bima Sakti.
gelandang yang selalu tampil di tim nasional atau bisa dikatakan langganan di tim nasional, Bima Sakti. Offside, Kurniawan Dwi Yulianto. Perangkap offside yang baik sekali diperagakan oleh pemain Pupuk Kaltim. Firdaus Nyong sekarang. Martin Tao berhadapan dengan Joseph Lewono, tidak dapat melewati Joseph Lewono. Stopper yang bermain lugas. Lemparan ke dalam bagi PSM. Inilah dia Joseph Lewono yang pada musim kompetisi Liga Indonesia ketiga dan Liga Indonesia keempat tampil bersama Persija, dan pada Liga Indonesia kelima Joseph Lewono turut membawa Persebaya tampil di final pada kompetisi tahun lalu. Namun ketika itu Persebaya dikalahkan PSIS yang kemudian tampil sebagai juara. Sementara itu terjadi pergantian pemain di kubu Pupuk Kaltim. Pujo Semedi masuk menggantikan Ponario Astaman. Inilah dia Pujo Semedi, mantan pemain Arema Malang yang tergabung dengan Pupuk Kaltim sejak Liga Indonesia kelima atau musim kompetisi tahun lalu. Ridwansyah, Ardiansyah sekarang. Masih Ardiansyah. Ridwansyah lagi. Yang dituju adalah Martin Tao, namun masih ada Roni Ririn. Kembali tekanan dari Pupuk Kaltim. Ridwansyah sekarang berhadapan dengan Bima Sakti. Fahri Husaini. Firdaus Nyong sekarang. Masih Firdaus Nyong tidak dapat melewati Rahman Usman yang turun ke belakang. Carlos de Melo, yang dituju adalah Kurniawan Dwi Yulianto. Masih Kurniawan berhadapan dengan Ridwansyah. Kurniawan, tendangannya. Kita lihat Kurniawan terlalu memaksa pada saat dia begitu bebas. Kita lihat bagaimana Bima Sakti bergerak dari belakang. Bebas sekali Bima Sakti. Cuma Kurniawan langsung menendang bola ke gawang. Kita lihat sekali lagi tayang ulang. Kurniawan begitu bebas, tetapi dia tidak melihat ada Bima Sakti yang bergerak, sehingga dia memaksa menendang bola walaupun posisinya kurang begitu menguntungkan. Pelatih Pupuk Kaltim Sergei Dubrovin asal Moldova terus berpikir strategi apakah yang ampuh untuk bisa menembus lini pertahanan PSM Makassar. Sementara pertandingan babak kedua sudah berlangsung selama 17 menit. Hanya sisa sekitar 28 menit lagi waktu bagi Pupuk Kaltim untuk bisa mengejar ketinggalan 2 gol dari PSM Makassar. Yusri Farjafar lakukan lemparan ke dalam. Pujo Semedi sekarang lakukan lemparan ke dalam. Pemain yang masuk menggantikan Ponario Astaman. Joseph Lewono, yang dituju adalah Kurniawan. Masih ada Jet Donald, namun datang lagi tekanan Rahman Usman. Kembali kepada Kurniawan, kali ini offside. Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto mengawali karirnya di Diklat Salatiga pada tahun 90. Saksikan bagaimana serangan terakhir yang dilakukan oleh PSM, namun Kurniawan berada dalam posisi offside. Jet Donald sekarang, yang dituju adalah Joko Haryanto. Masih ada Roni Ririn. Pujo Semedi sekarang. Firdaus Nyong. Kembali kita saksikan bagaimana Firdaus Nyong sepertinya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi memang Bung Dian, hampir semua pemain-pemain PKT lini tengah PKT pada saat memasuki daerah berbahaya PSM seperti mereka kehilangan akal, kehilangan rasa percaya diri, sehingga banyak umpan-umpan
justru mudah diantisipasi oleh pemain-pemain belakang PSM Makassar. Ya, sementara ini kita ikuti tendangan bebas bagi PSM Makassar. Kartu kuning diberikan wasit kepada Aris Budi. Kartu kuning ketiga. Kartu kuning ketiga diberikan wasit Jajat Sudrajat kepada Aris Budi. Tendangan bebas dilakukan oleh Carlos de Melo. Rahman Usman, Kurniawan berada di kotak penalti. Lepas dari perangkap offside, Kurniawan Dwi Yulianto, ada Rahman Usman menanti di tengah. Masih Kurniawan. Kurang cermat kali ini Kurniawan, jatuh di kaki Ridwansyah. Berbalik Pupuk Kaltim melakukan tekanan. Fahri Husaini sekarang. Tujukan tadi maksudnya kepada Martin Tau namun gagal. Bima Sakti sekarang. Bima Sakti sodorkan kepada Carlos de Melo. Keluar Sumardi. Masih Carlos de Melo. Satu tekanan berbahaya dilakukan PSM Makassar, menghasilkan tendangan sudut yang keempat kalinya gini bagi PSM. Yusri Farjafar sekarang. Yusri Farjafar. Ada Kurniawan. Sundulan kepala Kurniawan Dwi Yulianto masih di atas Mister Gawang Hendro Kartiko. Sementara di pinggir lapangan kini PSM akan melakukan pergantian pemain. Aji Santoso nampaknya akan masuk menggantikan Yusri Farjafar. Apabila Aji Santoso masuk, maka bisa dikatakan Ortisan Salosa kembali akan menempati posisi idealnya sebagai sayap kiri, sayap kanan. Baiklah pemirsa, sebelum kita mengikuti jalannya sisa pertandingan final, Pupuk Kaltim berhadapan dengan PSM Makassar. Kini satu serangan dari Pupuk Kaltim, tepat dapat diamankan oleh penjaga gawang Hendro Kartiko. Dan baiklah pemirsa, sebelum kita mengikuti sisa pertandingan final ini, ada baiknya kita ikuti dulu azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Baiklah pemirsa, kembali kita ikuti siaran langsung final kompetisi Liga Bank Mandiri antara PSM Makassar dan Pupuk Kaltim. Kedudukan masih 2-0. PSM Makassar sementara ini memimpin atas Pupuk Kaltim melalui gol yang diciptakan oleh Kurniawan Dwi Yulianto dan Rahman Usman. Sementara terjadi pergantian pemain di kedua kesebelasan. Dari PSM Makassar, Aji Santoso nomor punggung 3 masuk menggantikan Yusri Farjafar. Sementara dari Pupuk Kaltim, nomor punggung 12 Yudi Kuncahyo masuk menggantikan nomor punggung 19 Ardiansyah. Inilah dia Aji Santoso masuk menggantikan Yusri Farjafar. Dengan demikian kini perubahan posisi terjadi di kubu PSM Makassar. Ortisan Salosa kembali menempati posisi wingback kanan, sementara wingback kiri sebagaimana kita ketahui merupakan posisi ideal dari Aji Santoso. Carlos de Melo sekarang. Offside Ortisan Salosa. Ortisan Salosa berada dalam posisi offside, sudah menyumbangkan 1 gol bagi PSM. Tergabung bersama PSM sejak Liga Indonesia keempat. Ridwansyah sekarang. Jet Donald tujukan kepada Firdaus Nyong. Masih Firdaus Nyong. Aris Budi sekarang. Yudi Kuncahyo, pemain yang baru masuk menggantikan Ardiansyah. Ridwansyah, Mansur, bukan merupakan suatu pelanggaran. Rahman Usman sekarang tidak dalam posisi offside, cepat keluar penjaga gawang Sumardi menghalau serangan yang dilakukan oleh Aji Santoso. Lepas dari perangkap offside tadi Aji Santoso. Kita lihat Aji Santoso pada saat menguasai bola, dia tidak melihat ada gerakan penjaga gawang Sumardi yang keluar, sehingga bola terlalu jauh dari penguasaan Aji Santoso. Nah, inilah memudahkan Sumardi untuk menghalau bola dari Aji Santoso. Aji Santoso, Kurniawan Dwi Yulianto masuk. Kurniawan Dwi Yulianto membawa PSM Makassar unggul 3-0. Kita saksikan kegembiraan para supporter PSM. Dan inilah Cristiano de Oliveira, striker asal Brasil, memberikan selamat kepada Kurniawan Dwi Yulianto. Dengan demikian sampai dengan saat ini Kurniawan sudah menciptakan 23 gol. Hanya terpaut 1 gol saja dari top scorer sementara kompetisi Liga Bank Mandiri, Bambang Pamungkas. 1 soloran yang dilakukan oleh Aji Santoso lepas dari kawalan Ridwansyah. Dan penyelesaian yang sangat sempurna dilakukan oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Di sini kita lihat kelebihan dari Kurniawan. Kita pada saat Aji melepaskan bola, gerakan Kurniawan dari keluar dia masuk ke dalam sehingga dia bisa menyongsong bola di depan pemain belakang PKT. Inilah kelebihan Kurniawan di dalam melihat dan dalam memutuskan gerakan kemana dia akan lakukan ini. Ya, 3-0 saat ini. Kembali kita saksikan bagaimana gol yang dilakukan oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Sementara serangan dari Pupuk Kaltim melalui Pujo Semedi. Fahri Husaini kembali kepada Pujo Semedi. Masih ada Syamsuddin Batola mengamankan daerah pertahanan PSM Makassar. 3-0. Kita saksikan bagaimana pelatih asal Moldova Sergei Dubrovin. Nampaknya memang sangat sulit sekarang bagi Pupuk Kaltim untuk bisa menyamakan kedudukan, tertinggal 3-0 dan tentunya sisa waktu juga tidak begitu banyak, hanya sekitar 15 menit lagi waktu dan kesempatan bagi Pupuk Kaltim untuk bisa menyamakan kedudukan. Carlos de Melo sekarang, masih Carlos, umpan terobosan tidak dalam posisi offside. Kurniawan Dwi Yulianto, Carlos de Melo. Kita lihat Pupuk Kaltim setelah ketinggalan 1-0, disiplin mereka sudah hilang. 2-0, 3-0, kita lihat lini pertahanan PKT menjadi begitu rapuh sehingga memudahkan pemain-pemain PSM mendapatkan peluang di daerah berbahaya PKT ini. Suatu kerjasama yang sangat berbahaya. Kembali kita menyaksikan bagaimana penampilan
antara Carlos de Melo, Kurniawan dan Rahman Usman. Kini peluang Joko Haryanto. Dapat dihalau tadi oleh Ortisan Salosa. Kita saksikan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Bapak Mahadi Sinambela turut menyaksikan jalannya pertandingan final ini dengan para sesepuh PSSI. Masuk. Satu kesempatan kini bagi pembekal tim Aris Budi. Stopper yang naik ke depan membantu penyerangan, memperkecil ketinggalan menjadi 3-1. Aris Budi. Kembali kita saksikan satu umpan dan Aris Budi yang berada dalam posisi bebas menyelesaikan tugasnya dengan baik. Satu umpan lambung yang baik sekali. Kita lihat setelah unggul 3-0 ada penurunan drastis soal disiplin daripada pemain-pemain PSM. Mereka merasa mereka menang 3-0, mereka menguasai permainan sehingga mereka menjadi lengah. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ya, kita nantikan apakah Pupuk Kaltim mampu mengejar ketinggalan 2 gol lagi dari PSM Makassar. Tertinggal 1-3 saat ini Pupuk Kaltim. Hanya ada 14 menit lagi waktu yang tersisa bagi Pupuk Kaltim untuk mengejar ketinggalan dari PSM Makassar. Pertandingan saat ini sudah memasuki menit yang ke-34. Firdaus Nyong sekarang. Pujo Semedi. Masih Pujo Semedi dikawal oleh Ortisan Salosa. Masih Firdaus Nyong. Joko Haryanto sekarang. Masih Joko Haryanto. Berbalik sekarang PSM melalui Carlos de Melo. Kita nantikan Kurniawan Dwi Yulianto. Kita nantikan apakah Kurniawan mampu menciptakan hat-trick. Berhadapan dengan Jet Donald sekarang. Kurniawan. Masih Kurniawan. Tendangan yang masih membentur Jet Donald. Inilah dia Aris Budi, berusia 24 tahun. Selama ini sudah menyumbangkan 2 gol bagi Pupuk Kaltim. Dan dengan golnya kali ini di pertandingan final, Aris Budi sudah mengkoleksi 3 gol. Kita saksikan inilah pelatih asal Belanda, Henk Willems bersama Syamsuddin Umar. Memasuki menit yang ke-33 saat ini pertandingan babak kedua. Hanya tersisa 12 menit lagi bagi Pupuk Kaltim. Marten Tao sekarang. Firdaus Nyong. Sejauh ini memang serangan dari Pupuk Kaltim lebih banyak dilancarkan dari sayap kiri. Marten Tao kini beroperasi dari sayap kiri. Mansur sekarang mantan pemain Medan Jaya. Masih Mansur. Dapat dihalau oleh Ortisan Salosa. Kita lihat PSM setelah PKT mampu membuat gol 1, mereka lebih banyak cenderung untuk bertahan. Ini yang sangat berbahaya untuk PSM karena mereka memberikan kesempatan PKT untuk membangun serangan. Ya, Bung Roni dan juga pemirsa, mungkin secara sekilas tadi Anda melihat bagaimana para supporter dapat dengan leluasa memasuki sintelban atau lintasan di Stadion Utama Senayan. Satu peluang tadi dari Pupuk Kaltim gagal diselesaikan dengan baik oleh Pujo Semedi, mantan pemain Arema. Peluang emas sebenarnya bagi Pujo Semedi untuk bisa memperkecil ketinggalan dari PSM Makassar. Kita saksikan umpan dari Marten Tao. Dan Pujo Semedi lepas dari kawalan pemain PSM, tidak dapat menyelesaikan peluang ini dengan sempurna. Masih 3-1 kedudukan, PSM memimpin. Ya, memang cukup disayangkan bahwa pertandingan final ini berjalan dengan kurang tertib karena para supporter dari PSM begitu bebas dan leluasa untuk menyaksikan pertandingan dari pinggir lapangan yang seharusnya steril.
Ini yang berbahaya untuk PSM karena mereka sedikit lengah di akhir-akhir pertandingan babak kedua ini. Ya, nampaknya para pemainnya sudah tidak sabar untuk melakukan pesta kemenangan. Aji Santoso sekarang umpan terobosan lepas dari perangkap offside. Kurniawan Dwi Yulianto. Namun ternyata asisten wasit telah mengangkat bendera pertanda Kurniawan berada dalam posisi offside. 23 gol sudah dihasilkan striker berusia 24 tahun ini. Kita nantikan apakah Kurniawan mampu menciptakan hat-trick. Dan bila Kurniawan mampu menciptakan hat-trick, maka perolehan golnya akan sama dengan striker Persija Bambang Pamungkas 24 gol. Dan dengan demikian keduanya akan tampil sebagai pencetak gol terbanyak. Pujo Semedi, namun cepat keluar kita saksikan Hendro Kartiko. Selamatlah sementara ini gawang PSM Makassar. Ada satu sedikit kekeliruan yang dilakukan oleh pemain-pemain PSM. Mereka pada saat menguasai bola, mereka tidak sabar. Mereka tidak sabar memainkan bola dari kaki ke kaki. Tapi setiap bola yang didatang ditendang jauh. Sehingga ini yang membuat mereka berada selalu dalam tekanan pemain-pemain PKT. Firdaus Nyong sekarang berbahaya sekarang. Firdaus Nyong. Umpan terobosan ada Fahri Husaini. Dan ternyata tendangan penalti. Tendangan penalti. Membentur tangan tadi. Jajat Sudrajat memberikan tendangan penalti bagi Pupuk Altim. Satu peluang bagi Pupuk Altim untuk memperkecil ketinggalan 3-2. Kita nantikan apakah Pupuk Altim mampu menyelesaikan tendangan penalti ini dengan sempurna. Dan nampaknya akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Fahri Husaini. Kita lihat yang saya katakan tadi. Setelah unggul 3-0, PSM langsung mengendorkan permainan mereka. Mereka seperti hilang kepercayaan diri terhadap organisasi permainan. Ini yang membawa pemain-pemain PKT mendapat angin sehingga mereka bisa mendapatkan ruang-ruang di dalam usaha menembus pertahanan PSM Makassar. Ya, sementara terjadi pergantian pemain di kubu PSM. Rahman Usman keluar digantikan oleh Alibaba dan Fahri Husaini masuk. Fahri Husaini, kapten kesebelasan Pupuk Altim, tidak menyanyiakan peluang emas ini, memperkecil kedudukan menjadi 3-2. 3-2 saat ini kedudukan. Fahri Husaini selama ini sudah menyumbangkan 6 gol bagi Pupuk Altim. Dengan 1 golnya melalui titik penalti ini menjadi 7 gol koleksi dari Fahri Husaini. Pemain kelahiran Aceh dan mengawali karirnya di Bina Taruna. Sempat tergabung bersama Petrokimia Putra pada tahun 92, menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Tendangan penalti Fahri Husaini. Ini kemudian kalau PSM akhir-akhir pertandingan ini tidak mampu mengembalikan kepercayaan diri, ini yang sangat berbahaya karena pemain PKT ini mendapatkan kembali rasa percaya diri yang begitu besar sehingga pemain-pemain PSM untuk mempertahankan kemenangan ini mereka harus kembali untuk bermain disiplin. Kurniawan Dwi Yulianto, ada Ortisan Salosa, masih Ortisan. Tidak dapat mengarahkan tendangan ke gawang Sumardi. 3-2 saat ini kedudukan. Pertandingan berlangsung semakin menarik dan tim yang tadinya seolah sudah tertutup peluangnya ini kembali tampil dengan luar biasa, masih berpeluang untuk menyamakan kedudukan. Kedudukan saat ini 3-2 PSM memimpin atas Pupuk Altim. Skor ini mengingatkan pada pertemuan antara PSM dan Pupuk Altim di Stadion Mato Angin pada putaran 8 besar. Ketika itu PSM mengalahkan Pupuk Altim dengan skor 3-2. Fahri Husaini sekarang berhadapan dengan Bima Sakti. Keduanya sering atau pernah tergabung di tim nasional pada SEA Games 97 ketika ditangani oleh pelatih Hank Willems. Pujo Semedi. Suatu pertandingan final yang tentunya akan memuaskan karena jumlah gol begitu banyak. 5 gol tercipta pada pertandingan final kali ini. Satu pertandingan yang luar biasa. Kita lihat memang dua tim ini cukup mampu mengembangkan permainan menyerang mereka. PSM sekarang membangun
serangan Aji Santoso, masih Aji Santoso dapat dihalau oleh Jack Donald, mantan pemain Persipal. 5 menit lagi waktu bagi Pupuk Altim untuk menyamakan kedudukan. Kita nantikan apakah Pupuk Altim mampu untuk mengejar ketinggalan ini. Firdaus Nyong sekarang, pertandingan semakin menegangkan. Umpan terobosan masuk kepada Martenau, namun masih ada Joseph Lewono. Joseph Lewono, pemain asal Kamerun. Martenau sekarang, Fahri Husaini, Firdaus Nyong lagi, masih Firdaus Nyong. Yuniarto Budi sekarang. Berbalik PSM melakukan tekanan dari Yuniarto Budi, Carlos de Melo dan juga Kurniawan Dwi Yulianto. Bima Sakti sekarang. Kurniawan. Umpan terobosan yang dituju adalah Bima Sakti, namun terlalu tajam. Bima Sakti dan Kurniawan keduanya sudah saling dengan baik karena sebelumnya pada musim kompetisi tahun lalu mereka tergabung di Pelita Jaya dan keduanya juga sama-sama pernah mengikuti Pelatnas PSS. Firdaus Nyong, Budo Semedi sekarang berhadapan dengan Ortisan, lewati Ortisan Salosa, masih Budo Semedi. Seluruh pemain PSM ini turun ke jantung pertahanan, masih tekanan dari Pupuk Altim. Pelatih Wolams Samsudin Umar menyaksikan dalam pertandingan ini dengan tegas. Kita saksikan reaksi dari pelatih asal Belanda Wolams, menyaksikan kendornya disiplin dari para pemain PSM. Ini kita lihat bahwa ada faktor lain juga yang berpengaruh. Kemudian mereka berbahaya sekarang situasi Carlos de Melo, masih Carlos de Melo. Kita nantikan cepat diamankan oleh penjaga gawang Sumardi dan bukan merupakan suatu pelanggaran. Situasi kritis tadi dapat diatasi oleh Sumardi. Bima Sakti sekarang. Ortisan Salosa lakukan safety first. Memasuki menit-menit akhir babak kedua ini, kita nantikan apakah PSM mampu mempertahankan keunggulan ini atau memperbesar, atau bahkan juga Pupuk Altim yang mampu menyamakan kedudukan. Kita nantikan. Satu siklis tadi kita saksikan Carlos de Melo harus berjibaku dengan penjaga gawang Sumardi. Masih Ortisan Salosa, Kurniawan Dwi Yulianto, masih Kurniawan, Ortisan, offside. Main buat tim sepak bola Papa ada Pemburu di Jawa Timur. Ortisan Salosa sudah menyumbangkan 1 gol. Inilah manajer PSM Hadi Khalid menyaksikan pertandingan Budo Semedi. Terlalu tajam, tidak dapat dikejar oleh Budo Semedi, mantan pemain Arema yang tergabung dengan Pupuk Altim sejak musim kompetisi tahun lalu. Budo Semedi sudah menyumbangkan 1 gol. Kita saksikan bagaimana ekspresi ketegangan dari manajer PSM Hadi Khalid menyaksikan sisa waktu di pertandingan babak kedua ini. Satu peluang besar bagi PSM untuk gelar juara. Satu serangan ini dari Pupuk Altim tidak dapat dikejar oleh Joko Haryanto. Pertandingan final ini akan memasuki injury time. Hadi Khalid mengatakan mungkin hanya ingin mengatakan sisa waktu sekitar 1 bagi para pemain PSM untuk bisa bertahan. Kita nantikan apakah PSM mampu mempertahankan keunggulan dalam sisa waktu ini. Serangan dari Pupuk Altim yang itu adalah Fahri, dihalau oleh Joseph Lewono. memang apa yang dilakukan Yusuf sangat benar sekali. Dia tidak mau mengambil risiko untuk mengontrol bola. Lebih bagus bola dibuang saja karena waktu pertandingan ini hanya tinggal beberapa menit saja. Memasuki injury time sekarang, kita nantikan detik-detik yang menegangkan
Haji Santoso yang dituju, terlalu tajam umpan Carlos de Melo. Haji Santoso pemain yang juga sukses bersama Persebaya merebut gelar juara Liga Indonesia pada musim kompetisi ketiga. Pupuk Kaltim mencoba menyusun serangan dan wasit Jajat Sudrajat sudah membunyikan peluit panjang dan PSM Makassar mencatat sejarah baru tampil sebagai juara. Hank Williams Belanda ini mencatat sukses dua kalinya setelah sebelumnya membawa Bandrai tampil sebagai juara pada Liga Indonesia 2. Kali ini PSM menembus kegagalan mereka ketika tampil di final kompetisi Liga Indonesia kedua pada tahun 1996. Kali ini PSM merebut gelar juara Liga Mandiri untuk pertama kalinya memasuki tahun ke-6, baru PSM mampu merebut gelar juara dengan mengalahkan Pupuk Kaltim 3-2. 3-2 hasil pertandingan final ini dan PSM membuat sejarah baru merebut juara kompetisi Liga Bank Mandiri mengalahkan Pupuk Kaltim dengan 3-2. Memang kita lihat pertandingan final ini sangat dramatis karena PKD setelah ketinggalan 2-0 mereka mampu mengembalikan rasa percaya diri sehingga bisa membuat 2 gol. Namun kita lihat apa yang dilakukan PKT itu sudah terlambat karena sisa waktu pertandingan itu tinggal sedikit. Kemudian pemain-pemain PSM setelah mereka kemasukan 2-0, pemain-pemain pertahanan PSM menyadari kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka mampu memperbaiki organisasi lini pertahanan dengan melakukan permainan lapuk bersih, tidak mau mengambil risiko menahan bola lama di dalam penguasaan mereka, sehingga ini yang membuat kendati PKT begitu banyak menyerang tidak mampu menyamakan kedudukan akibat kesadaran yang telah dilakukan oleh pemain-pemain pertahanan PSM Makassar. Ya, kita saksikan pertandingan klimaks final Liga Bank Mandiri ini. Akhirnya kemenangan PSM Makassar bawah asuhan duet pelatih Hank Williams dan juga Syarif Sudimar. Bagi Kaltim tentunya berkali luar biasa, mereka kelihatan dengan mampu mencapai pertandingan final. Gol Kita bagaimana